Roda sedan mewah berwarna hitam itu bergulir pelan menuruni jalur beton menuju basemen parkir gedung pertemuan megah di pusat kota. Di luar mobil, lampu-lampu jalanan menyala terang menembus kegelapan malam, memantulkan cahaya pada kaca jendela yang tertutup rapat. Suasana di dalam kabin mobil terasa sangat dingin. Mesin pendingin ruangan sengaja diatur pada suhu terendah oleh Hendra yang duduk di kursi penumpang belakang. Pria itu terlihat tidak tenang. Kedua tangannya terus bergerak merapikan letak dasi sutra mahalnya, lalu menarik kerah kemejanya agar terlihat lebih rapi. Sesekali dia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela mobil, memeriksa setiap helai rambutnya yang sudah disisir sempurna menggunakan minyak rambut mahal. Bagi Hendra, malam penganugerahan bisnis tahunan ini adalah pembuktian status sosialnya sebagai manajer pemasaran di Megah Group. Namun, ketenangan Hendra selalu hilang setiap kali dia menoleh ke sisi kirinya. Di sana duduk Safira, istrinya, yang sedang menghadap ke depan. Safira mengenakan terusan berlengan panjang berwarna abu-abu polos. Pakaian itu terlihat sangat sederhana tanpa hiasan brokat atau manik-manik mengkilap. Tidak ada kalung berlian yang melingkar di lehernya. Tidak ada gelang emas yang menghiasi pergelangan tangannya. Wajah Safira hanya dirias dengan bedak tipis dan pewarna bibir berwarna merah muda yang nyaris tidak terlihat. Rambut hitam panjangnya diikat rapi ke belakang tanpa tambahan aksesori apapun. Di mata Hendra, penampilan Safira malam ini tidak ada bedanya dengan seorang asisten rumah tangga atau pegawai administrasi magang. Hendra menghembuskan napas panjang dengan suara kasar untuk menunjukkan rasa tidak sukanya. Dia memutar posisi duduknya menghadap Safira, lalu menatap istrinya itu dengan pandangan merendahkan. "Safira, coba kamu lihat lagi penampilan kamu di kaca," kata Hendra dengan nada suara ketus. "Sudah, berulang kali aku katakan malam ini adalah pesta bisnis paling besar tahun ini. Ratusan pengusaha kelas atas, investor, dan para direksi Megah Group akan datang berkumpul di lobi utama. Kenapa kamu justru memakai baju murah seperti itu?" Safira menoleh sedikit ke arah suaminya. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi sedih atau marah. "Baju ini sangat nyaman dipakai, Hendra. Bahannya juga bagus dan sopan untuk menghadiri acara formal," jawab Safira dengan nada suara yang tenang. "Sopan saja tidak cukup," potong Hendra cepat dengan suara yang mulai meninggi. "Di dunia bisnis, orang menilai martabat seseorang dari merek pakaian dan perhiasan yang dikenakan. Kalau kamu masuk ke dalam gedung menggunakan pakaian seperti ini, semua rekan kerjaku akan menertawakanku. Mereka akan mengira aku tidak mampu membelikan pakaian layak untuk istriku sendiri." Hendra terus mendumel sepanjang sisa perjalanan menuruni jalur basement. Dia mengungkit kembali usahanya menyewa sebuah gaun pesta berwarna merah 3 hari yang lalu yang ditolak mentah-mentah oleh Safira. Padahal gaun sewaan itu sengaja dipilih Hendra karena harganya paling murah di tempat penyewaan. Hendra merasa jengkel karena menganggap Safira tidak pernah mau mendukung ambisinya untuk naik jabatan menjadi direktur pemasaran di kantornya. Sikap buruk Hendra malam ini tidak lepas dari hasutan ibunya sendiri, yaitu Ibu Rahma. Selama ini, Ibu Rahma selalu merendahkan Safira setiap kali datang berkunjung ke rumah mereka. Ibu Rahma menganggap Safira hanyalah beban hidup karena terlihat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menghabiskan waktu mengurus rumah. Hendra selalu menelan mentah-mentah ucapan ibunya tersebut tanpa pernah menyelidiki dari mana asal rekening dana yang selalu membayar cicilan rumah mewah yang mereka tinggali setiap bulan. Safira sengaja menyembunyikan identitas aslinya selama 2 tahun pernikahan demi menguji ketulusan hati Hendra. Namun ujian kesetiaan itu kini terbukti berakhir dengan kegagalan total. Di kursi pengemudi di bagian depan, Lukman mendengarkan seluruh pembicaraan itu melalui kaca spion tengah. Rahang sopir pribadi itu mengeras dengan cepat. Kedua tangannya menggenggam lingkar kemudi hingga buku-buku jarinya terlihat memutih. Lukman merasa sangat marah dan muak mendengar setiap kata penghinaan yang dilontarkan Hendra kepada Safira. Lukman bukanlah sopir biasa. Di kantor pusat Megah Group, dia adalah asisten eksekutif senior yang bertugas mengatur seluruh jadwal rapat penting dan laporan keuangan perusahaan. Lukman sangat tahu siapa sebenarnya wanita yang sedang duduk di kursi belakang mobil tersebut. Safira adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal Megah Group, perusahaan raksasa yang mensponsori seluruh acara malam ini, sekaligus pihak yang membayar gaji bulanan Hendra. Namun Lukman memaksa dirinya untuk tetap diam.
Dia harus menjaga tata krama dan mematuhi perintah Safira agar tidak membongkar identitas bosnya sebelum waktunya tiba. Mobil sedan hitam itu akhirnya melewati palang pintu otomatis dan memasuki area parkir khusus di lantai basemen 2 gedung pertemuan. Suasana basemen terasa sunyi dan agak gelap. Hanya terdengar suara dengungan kipas ventilasi besar yang berputar di langit-langit beton. Di sekeliling tempat parkir tersebut sudah berjejer rapi puluhan mobil mewah impor buatan Eropa dan Amerika milik para petinggi perusahaan lain yang sudah datang lebih awal. Melihat deretan kendaraan bernilai miliaran rupiah itu, rasa rendah diri sekaligus ambisi Hendra untuk diakui oleh kalangan pebisnis elit semakin meronta-ronta di dalam kepalanya. Dia merasa gengsi melihat mobil yang didudukinya saat ini hanyalah kendaraan kelas menengah. Tepat saat Lukman mematikan mesin mobil, ponsel di dalam saku jas, Hendra bergetar singkat. Hendra segera menarik ponselnya dan membuka layar. Sebuah pesan masuk dari Giselle, selingkuhannya. Giselle mengirimkan pesan bahwa dia sudah tiba di lobi atas menggunakan gaun malam mewah hasil belanjanya menggunakan kartu kredit tambahan milik Hendra. Dalam pesan itu, Giselle juga mengatakan bahwa beberapa manajer senior Megah Group sudah menanyakan kehadiran Hendra di meja tamu VIP. Membaca pesan tersebut, Hendra langsung mengambil keputusan sepihak. Dia menghapus pesan Giselle dengan cepat, lalu menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku jas. Hendra menatap Safira dengan sorot mata dingin yang tidak terbantahkan. Bagi Hendra, membawa Safira masuk ke dalam ballroom hanya akan menghancurkan reputasinya. Sedangkan menggandeng Giselle akan mendongkrak citranya sebagai pria sukses yang memiliki pasangan elegan. Hendra membuka pintu mobil di sebelah kanannya. Dia melangkah keluar menapak lantai basemen yang keras. Sebelum menutup pintu, Hendra menundukkan badan, menatap Safira melalui celah pintu yang terbuka. Tunggu di parkiran bersama sopir. Ini pesta para bos, kata Hendra dengan kalimat yang sangat tegas, lugas, dan tajam. Tanpa menunggu tanggapan atau persetujuan dari Safira, Hendra langsung membanting pintu mobil hingga menimbulkan suara dentuman kencang di dalam basemen. Pria itu membalikkan badan dan berjalan cepat menuju pintu lift utama. Langkah kakinya menggema di antara pilar-pilar beton yang dingin. Hendra sengaja meninggalkan istrinya di dalam ruangan bawah tanah yang gelap dan pengap demi menemui selingkuhannya di lobi megah. Suasana di dalam kabin mobil kembali menjadi sangat sepi setelah kepergian Hendra. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Setelah memastikan Hendra benar-benar masuk ke dalam lift, Lukman segera melepas sabuk pengamannya. Sopir itu memutar tubuhnya menghadap ke kursi belakang, lalu menundukkan kepala dengan sikap yang sangat hormat. Ibu Safira, apakah kita akan langsung menuju ruang ganti khusus direksi sekarang? Seluruh panitia pelaksana dan tim pengamanan VIP sudah bersiap menunggu ibu di jalur lift pribadi belakang, tanya Lukman dengan nada suara yang penuh rasa hormat. Safira perlahan mengangkat kepalanya. Sorot mata yang sejak tadi terlihat datar dan tenang, kini berubah drastis menjadi sangat tajam, kuat, dan penuh wibawa seorang pemimpin besar. Biar Hendra menikmati rasa bangganya bersama wanita itu selama 30 menit ke depan. Lukman, kita jalankan semua rencana tepat sesuai jadwal yang sudah aku tentukan, jawab Safira dengan suara lugas. Lukman mengangguk tegas. Dia segera keluar dari mobil untuk membukakan pintu penumpang bagi bos besarnya. Safira melangkah turun menapak lantai basemen. Sepatu hak rendahnya melangkah mantap menuju lift khusus. Malam perhitungan bagi Hendra baru saja dimulai. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Pintu lift terbuka di lantai lobi utama gedung pertemuan. Cahaya lampu kristal yang sangat terang langsung menyambut pandangan Hendra. Suasana di lobi itu sangat kontras dengan kondisi basemen parkir yang gelap dan dingin. Lantai marmer putih mengkilap memantulkan bayangan para tamu undangan yang berlalu lalang. Alunan musik piano terdengar pelan dari sudut ruangan, berbaur dengan suara perbincangan ratusan pengusaha, manajer eksekutif, dan para investor yang mengenakan jas serta gaun malam rancangan desainer ternama. Aroma parfum mahal tercium di setiap sudut ruangan. Hendra melangkah keluar dari lift dengan dagu terangkat. Ragu dan ketegangan yang sempat dia rasakan di dalam mobil tadi hilang sepenuhnya. Dia merasa berada di dunia yang sesungguhnya dunia tempat dia seharusnya hidup. Kedua matanya menyapu seluruh area lobi pendaftaran tamu VIP untuk mencari seseorang. Tepat di dekat pilar besar berlapis kaca,
seorang wanita melambaikan tangan ke arahnya. Itu adalah Giselle. Wanita berusia 26 tahun itu berdiri dengan postur tubuh tegap dan percaya diri. Dia mengenakan gaun malam panjang berwarna merah marun dengan potongan bahu terbuka. Sebuah kalung berliontin permata melingkar di lehernya, serasi dengan anting-anting berlian yang menggantung di kedua telinganya. Di tangan kirinya, Giselle memegang sebuah tas kepit bermerek asal Prancis buatan kulit asli. Seluruh barang mewah yang menempel di tubuh Giselle malam ini dibeli menggunakan kartu kredit tambahan milik Hendra yang tagihannya selalu dibayar secara otomatis dari rekening dana darurat keluarga. Hendra berjalan cepat menghampiri Giselle. Senyuman lebar mengembang di wajahnya. Dia menatap seluruh tubuh Giselle dari atas sampai bawah dengan sorot mata penuh kagum. "Kamu terlihat sangat luar biasa malam ini, Giselle," kata Hendra memberikan pujian langsung. "Gaun merah itu sangat cocok dengan kulitmu." Pilihan yang sempurna untuk mendampingi manajer pemasaran Megah Group. Giselle tersenyum bangga sambil menyentuh lengan jas Hendra. "Tentu saja aku harus tampil maksimal, Hendra. Aku tidak mau membuatmu malu di depan para direksi. Omong-omong, di mana istrimu? Bukankah tadi pesan singkatmu mengatakan kalian berangkat bersama dari rumah?" Hendra mendengus pelan sambil merapikan kembali kerah jasnya. "Aku menyuruhnya menunggu di dalam mobil bersama Lukman di basement parkir. Dia memaksa datang memakai baju rumahan berwarna abu-abu yang sangat murahan. Kalau aku membawanya masuk ke sini, semua orang di kantor akan mengira aku mengalami kebangkrutan karena memiliki istri dengan selera kampungan." Giselle tertawa pelan menutupi bibirnya dengan jari. Keputusan yang sangat tepat. Acara bergengsi seperti ini memang bukan tempat untuk wanita dapur yang tidak paham tata krama bisnis. Biarkan dia duduk, menjaga mobil di bawah sana. Malam ini adalah malam penting untuk kariermu, dan kamu membutuhkan pasangan yang bisa diajak berbicara tentang investasi saham, bukan tentang harga bahan pokok di pasar. "Itulah alasannya aku memilihmu," jawab Hendra mantap. Pria itu menyelipkan lengan Giselle ke dalam lipatan sikunya. Mereka berdua berjalan beriringan menuju meja pendaftaran tamu utama dengan sikap angkuh, siap memamerkan kemesraan palsu di depan seluruh jajaran petinggi Megah Group. Sementara itu, jauh di bawah lobi utama, kondisi basemen parkir 2 tetap sunyi. Lukman berdiri tepat di samping pintu belakang mobil sedan hitam yang terbuka lebar. Sopir pribadi yang juga menjabat sebagai asisten eksekutif itu menundukkan kepala saat Safira melangkah keluar dari dalam kabin mobil. Safira berdiri tegap menapak lantai beton basemen. Dia mengusap pelan lipatan lengan baju terusan abu-abunya. Wajahnya sangat tenang, namun pancaran matanya memperlihatkan ketegasan seorang pemimpin perusahaan raksasa. "Laporan keuangan terakhir sudah kamu amankan, Lukman?" tanya Safira langsung tanpa basa-basi. Lukman membuka tas dokumen kulit yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna merah. "Sudah saya siapkan di dalam ruangan ganti VIP, Ibu Safira. Tim audit internal menemukan bukti pemalsuan, kwitansi promosi, dan penggelapan dana Departemen Pemasaran sebesar 185 juta rupiah yang dilakukan oleh Hendra dalam 4 bulan terakhir. Seluruh dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi atas nama Giselle untuk pembelian barang-barang mewah di pusat perbelanjaan." Safira mendengarkan laporan itu tanpa menunjukkan rasa terkejut. Dia sudah menduga pemborosan yang dilakukan suaminya berawal dari pencurian kas kantor. Selama ini, Safira sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan bagi Hendra memperbaiki perilakunya sendiri. Namun, perlakuan kasar Hendra malam ini di basemen parkir telah mematikan sisa rasa toleransi di dalam hati Safira. "Apakah tim pengamanan internal perlu menjemput ibu ke sini?" tanya Lukman menawarkan bantuan. Pengawal pribadi ibu sudah bersiap di area tangga darurat untuk mengawal pergerakan ibu menuju lantai atas. "Tidak perlu menggunakan pengawalan yang mencolok di basemen," jawab Safira menolak tawaran itu dengan tegas. "Kita berjalan berdua saja melalui koridor servis logistik. Aku tidak mau ada petugas kebersihan atau pengemudi lain di basemen ini yang merekam pergerakanku lalu menyebarkannya sebelum pengumuman resmi di panggung utama dimulai." "Baik, Ibu Safira, mari lewat sebelah sini," kata Lukman sambil mengarahkan tangannya menuju sebuah pintu besi berwarna abu-abu di ujung basemen. Pintu besi itu adalah akses khusus karyawan logistik dan petinggi perusahaan yang terhubung langsung dengan lift eksekutif di bagian belakang gedung. Saat Safira dan Lukman mendorong pintu tersebut lalu melangkah masuk ke dalam koridor servis yang terang,
4 orang pria berpakaian setelan jas hitam lengkap dengan alat komunikasi di telinga langsung berdiri tegap. Mereka adalah kepala pengamanan gedung dan ketua panitia acara malam penganugerahan bisnis Megah Group. Keempat orang penting itu langsung membungkukkan badan 90 derajat ke arah Safira. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan pakaian sederhana yang dikenakan Safira malam itu. Bagi mereka, wanita di hadapan mereka adalah bos tertinggi yang memegang kendali atas ribuan karyawan dan arus perputaran uang bernilai triliunan rupiah. Selamat malam, Ibu Safira. Ruangan rias direksi di lantai 5 sudah dipastikan steril dari wartawan dan tamu lain. Tim perancang busana juga sudah siap menunggu kedatangan Ibu di dalam ruangan, lapor ketua panitia acara dengan nada suara bergetar karena gugup sekaligus hormat. Safira mengangguk pelan menerima sambutan tersebut. Dia terus melangkah maju tanpa melambatkan tempo kakinya menuju pintu lift eksekutif yang terbuka otomatis. Di dalam kepalanya, seluruh skenario penghakiman untuk Hendra dan Giselle sudah tersusun rapi secara sistematis. Saat pintu lift tertutup rapat membawa Safira naik ke lantai atas, roda nasib Hendra resmi berputar menuju kehancuran yang tidak bisa dihentikan lagi. Jangan lupa untuk dukung terus saluran ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Pintu ganda ballroom utama gedung pertemuan terbuka lebar. Hendra dan Giselle melangkah masuk ke dalam ruangan pesta yang dipenuhi oleh ratusan tamu undangan. Ballroom tersebut dihiasi dekorasi bernuansa emas dan putih yang sangat megah. Lampu gantung kristal berukuran raksasa menyala terang di tengah langit-langit ruangan, memantulkan cahaya pada lantai karpet tebal berwarna merah. Meja-meja bundar berlapis kain sutra sudah terisi penuh oleh para pebisnis dari berbagai perusahaan mitra Megah Group. Para pelayan berseragam rapi berjalan berkeliling membawa nampan berisi minuman penyambutan dan hidangan ringan. Suasana pesta malam itu terasa sangat mewah dan formal. Hendra menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya. Dia mempererat gandengannya pada lengan Giselle. Dengan langkah kaki yang dibuat senyaman dan sepercaya diri mungkin, Hendra berjalan menuju kerumunan manajer senior serta jajaran direksi Megah Group yang berdiri di dekat panggung utama. Tujuan utama Hendra datang ke pesta ini bukan sekadar untuk makan malam, melainkan untuk menemui Direktur Operasional Megah Group demi memastikan namanya masuk dalam daftar bursa promosi jabatan Direktur Pemasaran bulan depan. Hendra merasa malam ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan pujian serta kesan baik di depan pimpinan. Saat tiba di dekat meja hidangan pembuka, seorang pria paruh-baya mengenakan jas abu-abu menoleh ke arah Hendra. Pria itu adalah direktur operasional perusahaan tempat Hendra bekerja. Hendra langsung mempercepat langkah kakinya, lalu menyodorkan tangan kanan untuk berjabat tangan dengan sikap yang sangat sopan. Selamat malam, Pak Direktur. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara penganugerahan ini, kata Hendra dengan suara lugas. Direktur operasional menyambut jabat tangan tersebut sambil menatap Giselle yang berdiri di samping Hendra. Selamat malam, Hendra. Kamu datang lebih awal. Siapa wanita di sebelahmu ini? Aku tidak pernah melihatnya. Di kantor pusat Megah Group. Hendra tersenyum lebar sambil membusungkan dada. Perkenalkan, Pak, ini Giselle, pasangan saya. Dia bekerja sebagai konsultan keuangan di perusahaan vendor rekanan kita. Kami sengaja datang bersama malam ini untuk merayakan acara perusahaan. Giselle langsung mengulurkan tangan dengan gaya yang sangat anggun. Selamat malam, Pak Direktur. Hendra sering bercerita tentang kepemimpinan Bapak yang sangat hebat dan tegas dalam mengelola operasional Megah Group. Sebuah kehormatan bisa bertemu secara langsung dengan Bapak malam ini. Direktur operasional mengangguk puas mendengar pujian langsung tersebut. Dia kemudian membahas tentang rencana ekspansi Megah Group dalam pembangunan kawasan gudang logistik baru di luar kota. Giselle berpura-pura paham dan ikut menimpali pembicaraan menggunakan istilah-istilah bisnis yang sebenarnya hanya dia baca sekilas dari artikel internet pagi tadi. Hendra merasa sangat bangga melihat selingkuhannya mampu mengimbangi perbincangan petinggi perusahaan kelas atas. Di dalam kepalanya, Hendra kembali membandingkan Giselle dengan Safira. Menurut Hendra, Safira pasti hanya akan berdiri diam dengan wajah bingung jika dihadapkan pada pergaulan tingkat tinggi seperti ini. Sementara itu, pada saat yang sama, lift eksekutif di jalur belakang gedung berhenti di lantai 5. Pintu lift terbuka tanpa suara. Safira dan Lukman melangkah keluar menuju koridor khusus area VIP. Koridor lantai 5 dijaga ketat oleh 10 petugas keamanan internal berseragam jas hitam.
Tidak ada satupun tamu umum, pegawai kebersihan, atau wartawan media yang diizinkan menginjakkan kaki di lantai tersebut tanpa izin khusus. Suasana di lantai 5 sangat tenang, jauh dari kebisingan pesta di ballroom bawah. Di ujung koridor, seorang wanita berpakaian rapi yang menjabat sebagai kepala divisi acara Megah Group sudah berdiri menunggu. Begitu melihat Safira melangkah mendekat, wanita itu langsung menundukkan kepala dengan sikap yang sangat hormat. "Selamat datang, Ibu Safira." Seluruh susunan acara malam penghargaan ini sudah dipastikan berjalan tepat sesuai rencana. Pembawa acara akan membacakan riwayat singkat pencapaian perusahaan selama 10 tahun terakhir sebelum memanggil nama ibu naik ke atas panggung, lapor kepala divisi acara dengan suara tegas. Safira berjalan melewati koridor dengan langkah kaki yang teratur. Dia menatap sekilas ke arah layar monitor pengawas yang menempel di dinding koridor. Layar monitor berukuran besar tersebut menampilkan gambar siaran langsung dari berbagai kamera pengawas di dalam ballroom lantai bawah. Mata Safira langsung tertuju pada kamera nomor 3 yang menyorot area meja hidangan pembuka. Di layar televisi pengawas itu terlihat jelas Hendra sedang tertawa lepas bersama direktur operasional sambil merangkul pinggang Giselle di depan banyak orang. Lukman yang ikut berdiri di belakang Safira melihat tayangan di layar monitor tersebut. Wajah asisten eksekutif itu langsung berubah tegang. "Ibu Safira, apakah Anda ingin saya turun sekarang untuk menegur direktur operasional? Tidak seharusnya seorang petinggi perusahaan berinteraksi secara berlebihan dengan staf kontrak vendor di area resmi penganugerahan bisnis. Tidak perlu melakukan tindakan apapun di bawah sekarang, Lukman," jawab Safira dengan nada suara yang sangat tenang namun tajam. "Biarkan seluruh jajaran direksi melihat sendiri perilaku manajer pemasaran mereka. Orang yang suka berpura-pura dan memalsukan kehidupannya harus dihancurkan tepat di depan orang-orang yang paling dia hormati. Kita masuk ke ruang rias sekarang." Safira mendorong pintu kayu jati di depannya dan melangkah masuk ke dalam ruang ganti VIP. Di dalam ruangan yang luas tersebut, 3 orang perancang busana profesional sudah berdiri siap di samping sebuah manekin. Manekin itu memajang gaun malam panjang berwarna biru dongker yang terbuat dari bahan sutra kualitas terbaik. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajah Safira saat dia bersiap mengganti pakaian rumahan sederhana yang dikenakannya. Pesta kemunafikan di lantai bawah terus berlanjut dengan tawa Hendra. Tanpa pria itu sadari bahwa posisi dan jabatannya di Megah Group akan segera dihancurkan dalam hitungan menit. Ruang ganti khusus tamu VIP di lantai 5 gedung pertemuan memiliki ukuran seluas apartemen tipe studio. Dinding ruangan berlapis kertas dinding berwarna krem polos, dengan pencahayaan lampu LED putih di sekeliling cermin rias berukuran besar. Di bagian tengah ruangan, sebuah meja rias terbuat dari kaca tebal sudah dipenuhi oleh berbagai perlengkapan kosmetik kelas atas. 3 orang perancang busana profesional bekerja dengan gerakan cepat dan teratur. Mereka membantu Safira melepaskan baju terusan sederhana berwarna abu-abu yang sejak pagi dia kenakan di rumah. Tidak ada pembicaraan yang tidak perlu di dalam ruangan tersebut. Ketiga perancang busana itu bekerja dalam diam, sangat memahami prinsip kerja Safira yang mengutamakan kecepatan serta efisiensi waktu. Dalam waktu kurang dari 15 menit, penampilan Safira berubah secara total. Dia mengenakan gaun malam panjang berwarna biru dongker yang terbuat dari bahan sutra tebal. Potongan gaun tersebut sangat tegas dan menutupi seluruh tubuhnya dari bahu hingga mata kaki, memberikan kesan anggun sekaligus sangat berwibawa. Rambut hitam panjangnya yang tadi diikat biasa, kini diatur rapi dengan model sanggul modern di bagian belakang kepala. Penata rias menambahkan sapuan bedak serta pewarna bibir merah gelap yang mempertegas garis wajah Safira. Sepasang anting permata putih berukuran kecil dipasang di kedua telinganya sebagai satu-satunya perhiasan malam itu. Safira berdiri di depan cermin tinggi, menatap bayangan dirinya sendiri dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Lukman melangkah mendekati meja rias sambil membawa sebuah komputer tablet. Asisten eksekutif senior itu berdiri tepat 2 langkah di sebelah kanan Safira. "Ibu Safira, tim investigasi keuangan baru saja mengirimkan berkas laporan audit lengkap ke perangkat ini," kata Lukman sambil menyodorkan layar tablet ke hadapan bosnya. Hendra terbukti melakukan tindak manipulasi anggaran promosi digital Departemen Pemasaran selama 6 bulan terakhir. Dia membuat 18 faktur fiktif dari perusahaan penyedia jasa iklan yang sebenarnya tidak pernah bekerja sama dengan Megah Group. Safira mengambil komputer tablet tersebut dan membaca setiap baris angka di layar dengan teliti. Berapa total dana perusahaan yang berhasil dia gelapkan?
Total dana yang digelapkan mencapai 185 juta, Ibu Safira, jawab Lukman dengan suara lugas. Seluruh uang pencairan faktur fiktif tersebut langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Giselle dalam waktu kurang dari 1 jam setelah dana keluar dari kas Megah Group. Giselle menggunakan uang pencurian itu untuk membayar sewa apartemen bulanan, membeli tas impor, serta berbelanja pakaian di pusat perbelanjaan mewah. Bukti transfer bank dan rekam jejak digital sudah kami simpan di dalam peladen keamanan perusahaan. Safira meletakkan kembali komputer tablet ke atas meja rias. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sedih sedikit pun. Kecewa yang dia rasakan terhadap suaminya sudah berubah menjadi ketegasan hukum yang tidak bisa ditawar lagi. Siapkan surat pemecatan tidak hormat untuk Hendra malam ini juga, Lukman, perintah Safira dengan suara tegas. Hubungi tim hukum perusahaan. Setelah acara penghargaan selesai, langsung serahkan seluruh berkas bukti penggelapan dana ini kepada pihak kepolisian. Aku tidak mau ada toleransi bagi pengkhianat di dalam Megah Group. Laksanakan, Ibu Safira. Semua dokumen hukum sudah siap dicetak di ruang kesekretariatan, jawab Lukman. Sementara itu, di dalam ballroom lantai bawah, suasana pesta semakin ramai oleh kedatangan para tamu undangan yang terus mengalir masuk. Lampu ruangan sedikit dimatikan untuk memberikan fokus pada panggung utama yang sudah terang oleh sorotan lampu tata panggung. Di barisan depan dekat meja VIP nomor 1, Hendra berdiri mengelilingi meja bersama beberapa petinggi perusahaan mitra. Pria itu memegang segelas minuman rasa buah di tangan kanannya, sementara tangan kirinya merangkul pinggang Giselle dengan sangat erat. Rasa percaya diri Hendra malam ini sudah melampaui batas kewajaran. Karena merasa mendapat respons positif sebelumnya, Hendra mulai menyebarkan kebohongan baru kepada rekan-rekan kerjanya yang lain. Dia berbicara dengan suara kencang, agar didengar oleh banyak orang di sekitarnya. Banyak orang bertanya kepadaku, bagaimana caranya Departemen Pemasaran Megah Group bisa berkembang sangat pesat tahun ini, kata Hendra dengan nada membual. Rahasianya adalah komunikasi langsung. Selama ini aku memiliki akses khusus untuk berkomunikasi secara pribadi dengan pemilik Megah Group. Beliau sangat mempercayai setiap strategi pemasaran yang aku buat. Kami sering melakukan rapat tertutup untuk membahas rencana ekspansi bisnis perusahaan ke luar negeri. Mendengar ucapan tersebut, seorang manajer keuangan dari divisi lain menatap Hendra dengan penuh rasa kagum. Wah, kamu sangat beruntung, Hendra. Selama 5 tahun aku bekerja di sini, aku belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan pemilik Megah Group. Beliau sangat misterius dan selalu menyerahkan urusan operasional kepada para direktur pelaksana. Seperti apa sosok bos besar kita itu? Hendra tersenyum angkuh sambil melirik Giselle. Beliau adalah sosok yang sangat cerdas, tegas, dan tentu saja memiliki selera kelas atas. Beliau tidak menyukai orang-orang berpenampilan sederhana atau kampungan. Karena itulah aku selalu membawa Giselle setiap kali ada pertemuan penting. Pemilik perusahaan sangat menyukai pasangan yang elegan dan mengerti etika pergaulan bisnis. Giselle tersenyum malu-malu sambil menundukkan kepala berpura-pura merendah. Hendra terlalu memujiku. Aku hanya berusaha mengimbangi prestasi kerjanya yang luar biasa di kantor. Hendra memang bekerja sangat keras setiap hari untuk memajukan Megah Group. Beberapa rekan kerja Hendra bertepuk tangan pelan mendengar pujian pasangan selingkuh tersebut. Mereka benar-benar mempercayai setiap bualan yang keluar dari mulut Hendra. Pria gila hormat itu merasa jabatannya sebagai direktur pemasaran baru sudah berada di dalam genggaman tangannya. Suara denting gelas yang dipukul pelan terdengar melalui pengeras suara di seluruh ballroom. Pembawa acara naik ke atas panggung dalam balutan setelan jas hitam formal. Dia meminta seluruh tamu undangan untuk segera mengambil tempat duduk masing-masing karena rangkaian acara malam penganugerahan bisnis tahunan Megah Group akan segera dimulai dalam waktu 5 menit. Hendra menarik tangan Giselle menuju kursi di barisan paling depan, duduk dengan sikap tegap, menunggu namanya dipuji oleh pimpinan perusahaan. Jika Anda menyukai cerita ini, dukung kami dengan klik like dan subscribe. Lampu utama di seluruh ruangan ballroom lantai 1 gedung pertemuan dipadamkan secara perlahan. Kini hanya lampu sorot panggung berwarna putih dan kuning yang menyala terang menembus kegelapan ruangan. Ratusan tamu undangan duduk rapi di kursi berlapis kain sutra mengelilingi meja bundar masing-masing. Suasana ruangan yang beberapa menit lalu ramai oleh suara perbincangan serta denting sendok garpu kini berubah menjadi sangat tenang. Semua mata tertuju ke arah panggung utama
yang berlatar belakang layar LED berukuran raksasa. Layar tersebut menampilkan logo resmi Megah Group berwarna emas yang berputar perlahan melawan latar belakang warna hitam pekat. Seorang pembawa acara pria berpakaian setelan jas hitam formal melangkah ke tengah panggung sambil memegang mikrofon nirkabel di tangan kanannya. Selamat malam para pengusaha, jajaran direksi, mitra bisnis, dan seluruh tamu undangan yang terhormat, kata pembawa acara membuka malam penganugerahan dengan suara lantang dan jelas. Selamat datang dalam acara penganugerahan bisnis tahunan Megah Group. Malam ini adalah momen pembuktian bagi kerja keras, integritas, serta kemajuan pesat yang telah kita capai bersama selama 1 tahun terakhir dalam menghadapi persaingan ekonomi nasional. Di barisan kursi paling depan tepat 3 meter di depan panggung, Hendra duduk tegak dengan dada dibusungkan. Pria itu sengaja memposisikan badannya agar terlihat jelas oleh kamera dokumentasi acara yang bergerak menggunakan lengan robot di sisi panggung. Hendra menoleh ke kanan menatap Giselle yang duduk di sampingnya. Giselle mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru dari dalam tas kecil buatan Prancis miliknya. Ponsel seharga 12 juta itu dibeli minggu lalu, menggunakan uang hasil penggelapan anggaran iklan kantor yang dilakukan oleh Hendra. Giselle menyalakan kamera video ponselnya, bersiap merekam seluruh susunan acara untuk diunggah ke akun media sosial miliknya. Dia ingin memamerkan gaya hidup mewah kepada teman-temannya di dunia maya. Hendra tersenyum puas melihat persiapan Giselle. Dia merasa pasangan selingkuhnya itu sangat mengerti cara mendongkrak citra sosialnya di depan masyarakat umum. Pembawa acara mulai membacakan daftar pemenang untuk kategori-kategori awal malam itu. Kategori pertama adalah mitra vendor logistik terbaik tahun ini, disusul oleh penghargaan inovasi teknologi gudang tercepat dan penghargaan kepala cabang daerah paling produktif. Setiap kali pemenang dipanggil naik ke atas panggung untuk menerima plakat kristal penghargaan dari pimpinan perusahaan, Hendra selalu bertepuk tangan paling keras. Dia sengaja mencondongkan badannya ke arah meja jajaran direksi agar atasannya melihat keaktifannya dalam merayakan keberhasilan perusahaan. Saat direktur operasional sempat menoleh ke arahnya, Hendra langsung mengangguk hormat sambil tersenyum lebar. Di dalam kepalanya, Hendra sempat memikirkan Safira yang sedang duduk di dalam kabin mobil yang pengap di basemen bawah. Hendra merasa sangat bangga karena berhasil menyingkirkan istrinya dari ruangan prestisius tersebut. Rangkaian pembagian penghargaan kategori umum selesai dalam waktu 45 menit. Pembawa acara kembali berjalan ke tengah panggung. Wajahnya terlihat lebih serius dibandingkan sebelumnya. Nada suaranya diatur menjadi lebih rendah dan formal. Dia menghela napas sejenak sebelum mengangkat sebuah amplop tertutup berwarna emas di tangan kirinya. Para tamu undangan yang saya hormati, kini kita tiba pada puncak acara malam penganugerahan ini, kata pembawa acara dengan nada suara yang penuh penekanan. Penghargaan terakhir sekaligus yang paling utama malam ini adalah penghargaan Entrepreneur of the Year. Penghargaan ini diberikan secara khusus kepada sosok pemimpin yang telah membangun Megah Group dari nol hingga berhasil merajai pasar industri retail, properti, dan logistik nasional. Layar besar di belakang pembawa acara berganti menampilkan grafik pertumbuhan aset Megah Group yang terus meningkat tajam setiap tahun. Pembawa acara melanjutkan ucapan dengan tatapan menyapu seluruh penonton. Sosok pemimpin kita ini adalah seorang perempuan yang sangat luar biasa, lanjut pembawa acara. Beliau bekerja dengan prinsip ketegasan, kejujuran, dan kesederhanaan. Di tengah dunia bisnis yang seringkali dipenuhi oleh pencitraan berlebihan dan pamer kekayaan, beliau justru memilih bekerja dalam diam di balik layar. Beliau tidak pernah memamerkan hartanya di media massa. Beliau selalu mengajarkan kepada seluruh jajaran manajemen bahwa martabat seorang manusia diukur dari tanggung jawab dan kejujuran kerjanya, bukan dari harga pakaian impor atau barang mewah yang dikenakannya. Mendengar penjelasan pembawa acara tersebut, Hendra langsung membungkukkan badan ke arah manajer keuangan yang duduk di meja sebelah. Dengan percaya diri yang sangat tinggi, Hendra kembali melontarkan kebohongan barunya. Dengarkan apa yang dikatakan pembawa acara itu, bisik Hendra dengan suara yang cukup jelas. Itu persis seperti yang selalu aku katakan kepada kalian semua di kantor. Bos besar kita memang perempuan tangguh. Setiap kali aku bertemu secara pribadi dengan beliau di ruang rapat tertutup, beliau selalu menekankan pentingnya strategi pemasaran yang jujur. Aku adalah salah satu orang kepercayaan yang selalu menjalankan instruksi langsung dari beliau tanpa pernah membantah. Manajer keuangan itu hanya mengangguk kagum tanpa curiga sedikit pun terhadap bualan Hendra. Sementara itu,
Giselle ikut mengarahkan lensa kamera ponselnya ke wajah Hendra, merekam senyuman angkuh pria itu sebagai bukti kedekatan palsu dengan pemilik perusahaan. Pada saat yang sama, tepat di balik tirai kain tebal berwarna merah di sisi kanan panggung utama, Safira berdiri tegap dalam balutan gaun malam sutra berwarna biru dongker. 3 meter di belakangnya, Lukman berdiri bersama 4 kepala pengamanan perusahaan. Lukman memeriksa jam tangannya, lalu memberikan kode anggukan kepala kepada ketua panitia acara. Safira mendengarkan seluruh pidato pembawa acara melalui pengeras suara monitor panggung. Dia juga mendengarkan suara riuh tepuk tangan dari ratusan penonton di ballroom bawah. Tidak ada rasa gugup di wajah Safira. Kedua matanya menatap lurus ke depan, siap mengakhiri permainan sandiwara suaminya. Pembawa acara membuka lipatan kertas di dalam amplop emas tersebut. Dia mengangkat mikrofon lebih dekat ke bibirnya. Mari kita sambut bersama pendiri sekaligus pemilik Tunggal Megah Group. Suara pembawa acara menggema, kencang ke seluruh penjuru ballroom. Penerima penghargaan Entrepreneur of the Year tahun ini, Ibu Safira Megantara. Di kursi barisan depan, Hendra langsung mengangkat ponselnya tinggi-tinggi dengan wajah berseri-seri. Pria itu bersiap merekam sosok bos besar yang selama ini dia banggakan secara fiktif kepada rekan kerjanya. Dia sama sekali tidak mengetahui bahwa nama akhir Megantara yang baru saja dibacakan pembawa acara adalah nama keluarga asli dari wanita yang 2 jam lalu dia hinakan di basement parkir. Suara panggilan pembawa acara melalui pengeras suara ballroom gedung pertemuan itu menggema kencang ke setiap sudut ruangan. Nama Ibu Safira Megantara baru saja diucapkan dengan nada yang sangat penuh rasa hormat. Sesaat setelah pengumuman itu selesai dibacakan, alunan tepuk tangan dari ratusan tamu undangan langsung gemuruh memenuhi ruangan pesta yang luas. Para pengusaha kelas atas, investor saham, serta seluruh jajaran manajer eksekutif Megah Group bertepuk tangan sambil memusatkan pandangan mereka ke sisi kanan panggung utama. Lampu sorot panggung yang berwarna putih terang perlahan bergerak menggeser fokus cahayanya, menyorot langsung ke arah anak tangga kayu yang tertutup tirai beludru merah. Di balik tirai beludru merah tersebut perlahan muncul sebuah siluet tubuh perempuan. Safira melangkah keluar menapak lantai panggung yang mengkilap. Dia berjalan dengan tempo langkah yang sangat teratur, tenang, dan mantap. Gaun malam panjang berwarna biru dongker yang terbuat dari bahan sutra tebal, bergerak anggun mengikuti setiap ayunan kakinya. Cahaya lampu panggung memantul sempurna pada permukaan kain sutra tersebut, memperlihatkan kualitas pakaian kelas atas yang sangat elegan. Wajah Safira dipoles riasan tegas dengan warna bibir merah gelap membuat sorot matanya terlihat semakin tajam dan berwibawa. Tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa gugup pada gerak-geriknya. Dia melangkah layaknya seorang penguasa yang sedang berjalan menuju takhta kebesarannya sendiri. Di barisan kursi, tamu VIP, paling depan tepat 3 meter di bawah panggung, Hendra masih mengangkat ponsel pintar di tangan kanannya. Lensa kamera ponsel tersebut sedang merekam suasana panggung dalam modus rekaman video resolusi tinggi. Pada detik-detik awal, layar ponsel Hendra hanya menangkap bayangan terang dari lampu sorot, namun ketika Safira berjalan maju 2 langkah memasuki titik pusat cahaya, gambar di layar telepon genggam Hendra langsung menampilkan wajah perempuan itu secara jelas. Hendra mematung di kursi duduknya. Senyuman lebar yang sejak tadi menghiasi wajah angkuhnya mendadak hilang tanpa sisa. Mata laki-laki itu membelalak lebar menatap layar ponselnya sendiri. Selama beberapa detik, otak rasional Hendra mencoba menyangkal tangkapan gambar tersebut. Dia mengira terjadi kesalahan pada ketajaman lensa kameranya. Dia mengira perempuan yang sedang berjalan di atas panggung itu hanyalah seseorang yang memiliki wajah mirip dengan istrinya. Dengan gerakan ibu jari yang mulai terasa kaku, Hendra menekan layar ponselnya untuk memperbesar tampilan gambar video. Layar digital itu memperlihatkan rincian wajah yang tidak mungkin bisa disangka lagi. Bentuk alis yang lurus, hidung yang bangir, serta tahi lalat kecil di bawah daun telinga sebelah kanan adalah ciri fisik yang sangat dihafal oleh Hendra. Itu adalah Safira. Itu adalah perempuan yang 2 jam lalu dia suruh menunggu di dalam kabin mobil yang gelap di basement parkir bawah. Tubuh Hendra mendadak bergetar kencang. Tenaga pada pangkal lengannya hilang secara tiba-tiba. Ponsel pintar di tangan kanannya hampir saja terlepas dan jatuh ke lantai karpet jika dia tidak segera mengempitnya ke dada. Hendra menurunkan ponsel tersebut, lalu mengangkat kepalanya menatap langsung ke atas panggung dengan mata telanjangnya. Kenyataan fisik di depan matanya jauh lebih nyata dibandingkan gambar di layar telepon.
Safira benar-benar sedang berjalan di atas panggung acara malam penganugerahan bisnis paling bergengsi tahun ini. Bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai penerima penghargaan utama sekaligus pemilik tunggal dari perusahaan tempat Hendra bekerja setiap hari. Aliran darah di dalam tubuh Hendra terasa berhenti mengalir. Kulit wajahnya yang tadi terlihat segar kini berubah mendadak menjadi sangat pucat pasi tanpa rona merah sedikit pun. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori dahi dan lehernya, membasahi kerah kemeja mahal yang dia kenakan. Tenggorokannya terasa sangat kering hingga dia kesulitan untuk menelan ludah. Napas laki-laki itu menjadi pendek dan tidak teratur. Runtuh sudah seluruh rasa bangga diri dan keangkuhan yang dia pamerkan kepada rekan-rekan kerjanya sepanjang malam ini. Di sebelah kanan Hendra, Giselle masih asyik merekam panggung menggunakan kamera ponsel barunya. Wanita selingkuhan itu menyipitkan kedua matanya karena merasa heran melihat sosok penerima penghargaan di depan sana. Giselle mencondongkan badan ke dekat bahu Hendra, lalu berbicara dengan suara berbisik. "Hendra, coba kamu lihat perempuan di atas panggung itu," bisik Giselle dengan nada ragu. "Wajahnya mirip sekali dengan foto istrimu yang pernah kamu tunjukkan kepadaku bulan lalu. Tapi tentu saja, itu tidak mungkin. Istrimu sekarang sedang duduk kedinginan menjaga mobil di basemen, bukan Hendra? Kenapa kamu diam saja? Kenapa tanganmu bergetar kencang sekali?" Hendra sama sekali tidak mampu menjawab pertanyaan Giselle. Bibirnya mengatup rapat dan terasa kaku. Dia ingin mengeluarkan suara, namun pita suaranya seolah menolak bekerja. Di dalam kepalanya, kalimat hinaan yang dia ucapkan sendiri di basemen parkir tadi kembali terngiang dengan sangat jelas. "Tunggu di parkiran bersama sopir. Ini pesta para bos." Kini bos paling besar dari semua bos yang hadir di ruangan ini sedang berdiri 3 meter tepat di atas kepala Hendra. Di atas panggung, Safira sudah tiba di dekat mimbar utama. Direktur Operasional Megah Group dan Ketua Panitia acara melangkah maju membawa sebuah plakat piala kristal berukuran besar yang bertuliskan Entrepreneur of the Year. Direktur Operasional pria paruh baya yang beberapa menit lalu diajak membual oleh Hendra di dekat meja hidangan pembuka kini membungkukkan badannya dengan sikap yang sangat hormat di hadapan Safira. Direktur Operasional itu menyerahkan piala kristal dengan kedua tangan bergetar karena rasa segan. Safira menerima piala kristal tersebut menggunakan kedua tangannya. Dia mengangguk pelan memberikan ucapan terima kasih singkat kepada Direktur Operasional. Setelah itu, Safira membalikkan badan menghadap ke arah ratusan tamu undangan di dalam ballroom. Seluruh anggota Dewan Direksi, para manajer senior, serta mitra bisnis Megah Group langsung berdiri serentak dari kursi duduk mereka. Ratusan orang itu memberikan penghormatan berdiri sambil bertepuk tangan semakin kencang. Direktur Operasional ikut bertepuk tangan tepat di samping panggung dengan wajah penuh rasa kagum. Melihat pemandangan tersebut, otak Hendra akhirnya menyadari skala kebenaran yang sedang terjadi. Seluruh pejabat tinggi kantor yang selama ini dia kejar untuk mendapatkan promosi jabatan direktur pemasaran ternyata hanyalah bawahan yang digaji oleh istrinya sendiri. Safira meletakkan piala kristal itu ke atas mimbar kayu. Dia melangkah maju satu langkah mendekati tiang mikrofon utama. Sebelum membuka mulut untuk menyampaikan pidato sambutannya, Safira sengaja menundukkan kepala, menatap langsung ke barisan meja tamu VIP nomor 1 di bawah panggung. Sorot mata Safira yang sangat tenang namun tajam menyapu barisan kursi depan lalu berhenti tepat pada satu titik. Kedua mata Safira mengunci tatapan mata Hendra yang sedang duduk mematung dengan wajah pucat pasi. Di samping Hendra, Giselle ikut terpaku karena baru menyadari bahwa perempuan di atas panggung itu sedang menatap langsung ke arah meja mereka dengan pancaran kemarahan yang dingin. Suasana di sekitar meja VIP nomor 1 mendadak terasa sangat mencekam bagi Hendra dan Giselle, sementara ratusan tamu undangan lain masih terus bertepuk tangan, merayakan kemenangan sang pemilik perusahaan. Sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe dulu ya. Suara riuh gemuruh tepuk tangan dari ratusan tamu undangan di dalam ballroom gedung pertemuan perlahan mereda. Safira berdiri tegap di belakang mimbar kayu jati berlapis mikrofon formal. Perempuan itu mengangkat tangan kanannya setinggi bahu memberikan sebuah isyarat pelan agar seluruh penonton kembali duduk di kursi masing-masing. Dalam waktu kurang dari 10 detik, suasana ruangan pesta yang luas itu berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara denting gelas atau bisikan antar tamu. Semua orang memusatkan perhatian mereka secara penuh ke atas panggung utama. Sorot lampu tata panggung berwarna putih menyala terang menembus kegelapan,
memperlihatkan rincian wajah Safira yang sangat tenang, tegas, dan tanpa ekspresi ragu sedikit pun. Safira mencondongkan sedikit badannya ke arah kepala mikrofon. Ketika dia membuka mulut, suaranya terdengar sangat jelas, lugas, dan berwibawa melalui jaringan pengeras suara di seluruh penjuru gedung. Selamat malam seluruh jajaran direksi, para manajer operasional, mitra bisnis, dan para tamu undangan Megah Group, kata Safira mengawali pidatonya dengan kalimat yang tegas. Terima kasih atas kehadiran kalian semua malam ini. Pencapaian besar perusahaan kita selama 10 tahun terakhir bukanlah hasil kerja satu orang saja. Ini adalah hasil dari kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab ribuan karyawan yang bekerja di seluruh unit operasional setiap hari. Di kursi barisan paling depan, Hendra duduk menundukkan kepala. Tubuh laki-laki itu terasa sangat kaku seolah dipaku pada kursi berlapis kain sutra tersebut. Napasnya terdengar berat dan pendek-pendek. Keringat dingin terus mengalir menuruni pelipisnya hingga menetes ke atas kerah kemeja putihnya. Di sampingnya, Giselle ikut merasakan ketegangan yang luar biasa. Kedua kaki wanita selingkuhan itu mulai bergetar di bawah kolong meja. Giselle berusaha menarik napas panjang, namun dadanya terasa mendadak sangat sesak. Safira membalikkan halaman teks pidato di atas mimbar lalu menatap lurus ke arah penonton di barisan depan. Megah Group dibangun di atas fondasi integritas, lanjutnya dengan suara yang mulai meninggi namun tetap terkontrol. Saya tidak pernah menilai harga diri seorang manusia dari merek pakaian impor yang dia pakai. Saya tidak pernah menilai martabat seseorang dari harga perhiasan atau mobil mewah yang dia kendarai. Bagi saya, manusia yang bernilai adalah mereka yang bekerja jujur tanpa perlu memalsukan kehidupan sosialnya di depan orang lain. Ratusan tamu undangan mendengarkan setiap kalimat itu dengan penuh rasa kagum. Beberapa petinggi perusahaan mitra mengangguk setuju. Namun bagi Hendra, setiap kata yang keluar dari bibir Safira terasa seperti pukulan benda tumpul yang menghantam tepat ke kepalanya. Safira menghentikan sejenak pidatonya. Dia menatap langsung ke arah meja VIP nomor 1 tempat Hendra dan Giselle berada. Wajah Safira berubah menjadi sangat dingin. Malam ini, sebelum saya melangkah naik ke atas panggung ini, ada sebuah kejadian yang sangat menarik di basemen parkir gedung ini, kata Safira dengan nada suara yang tajam dan menusuk. Seseorang dengan sangat percaya diri mengatakan kepada saya untuk menunggu di dalam mobil bersama sopir. Orang itu mengatakan kepada saya bahwa pesta malam ini hanya diperuntukkan bagi para bos besar. Kalimat tersebut langsung memicu reaksi kejutan yang masif di dalam ballroom. Suasana sunyi senyap mendadak pecah oleh suara dengungan bisikan ratusan orang. Para manajer eksekutif dan investor saling berpandangan dengan wajah keheranan sekaligus marah. Anggota dewan direksi yang duduk di dekat panggung langsung mengerutkan dahi. Mereka tidak habis pikir, ada seseorang di dalam gedung ini yang begitu sombong dan bodoh hingga berani mengusir Ibu Safira. Megantara pemilik tunggal perusahaan raksasa tersebut agar menunggu layaknya pelayan di basemen parkir. Direktur operasional Megah Group Pria Paruhbaya yang sebelumnya berbincang dengan Hendra langsung menoleh tajam ke arah meja VIP nomor 1. Otak rasionalnya bekerja dengan sangat cepat menghubungkan semua fakta. Beberapa saat yang lalu, Hendra baru saja membual bahwa dia menyuruh istrinya menunggu di basemen parkir bersama sopir karena berpakaian sederhana. Kini direktur operasional melihat kondisi fisik Hendra yang duduk pucat pasi seperti mayat hidup. Ingatan tentang bualan Hendra mengenai akses khusus ke pemilik perusahaan langsung terbongkar sebagai kebohongan besar. Sorot mata direktur operasional berubah menjadi kilatan kemarahan yang sangat nyata. Giselle merasakan seluruh pandangan orang di sekitar meja VIP nomor 1 mulai tertuju ke arah mereka. Wanita itu panik. Dia mengguncang lengan jas Hendra dengan kasar. "Hendra, jawab aku sekarang," bisik Giselle dengan suara bergetar menahan tangis ketakutan. "Perempuan di atas panggung itu sedang membicarakan kamu, bukan? Kamu tadi menyuruh istrimu menunggu di parkiran bersama Lukman. Hendra, katakan sesuatu kepadaku. Jangan diam saja seperti ini." Hendra tetap membisu. Dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengangkat wajahnya. Lidahnya terasa keluh. Dia tahu jabatannya sudah berakhir malam ini. Di atas panggung, Safira menutup map folder pidatonya dengan gerakan tegas. Megah Group tidak memiliki tempat bagi para pembohong, manipulator anggaran, dan pengkhianat kepercayaan. Malam ini bukan sekadar malam perayaan, melainkan malam pembersihan bagi internal perusahaan kita. Safira melangkah mundur meninggalkan mikrofon utama.
Dia tidak berjalan menuju kursi kehormatan di tengah jajaran direksi. Perempuan itu justru memutar tubuhnya menghadap ke arah anak tangga panggung di bagian tengah. Melihat pergerakan bos besarnya, Lukman beserta 4 kepala pengamanan internal langsung berjalan cepat mengamankan sisi tangga. Safira menuruni anak tangga panggung secara perlahan. Sepatu, hak rendahnya menapak lantai karpet merah ballroom. Ratusan tamu undangan yang duduk di barisan depan secara otomatis menggeser kursi mereka ke belakang untuk memberikan jalan bagi Safira. Perempuan pemilik Megah Group itu melangkah lurus melewati meja jajaran direksi tanpa berhenti sedikit pun. Kedua matanya mengunci target di depannya. Safira terus berjalan membelah kerumunan pebisnis elit hingga dia tiba di meja VIP nomor 1. Langkah kaki Safira berhenti tepat 1 meter di hadapan Hendra dan Giselle. Suasana ballroom benar-benar sepi tanpa suara latar apapun. Seluruh mata tamu undangan menyaksikan langsung adegan konfrontasi terbuka antara sang pemilik raksasa bisnis dengan manajer pemasarannya yang sedang duduk gemetar ketakutan. Langkah kaki Safira berhenti tepat 1 meter di hadapan meja VIP nomor 1. Cahaya lampu ballroom menyorot wajah ketiganya dengan sangat jelas. Hendra masih duduk menundukkan kepala. Kedua tangan laki-laki itu mencengkeram lututnya sendiri begitu kuat hingga celana jas kainnya kusut. Napasnya terdengar sangat berat, keluar masuk melalui hidung dengan tempo cepat. Di sampingnya, Giselle berdiri terpaku dengan tubuh gemetar kencang. Tas impor bermerek asal Prancis, yang tadi dia banggakan kini digenggam menggunakan kedua tangan yang basah oleh keringat dingin. Ratusan tamu undangan di belakang Safira menahan napas, menyaksikan momen konfrontasi langsung tersebut. Safira tidak menatap suaminya terlebih dahulu. Kedua matanya yang tajam langsung mengunci wajah Giselle. "Giselle," kata Safira dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk telinga. "Beberapa menit yang lalu di dekat meja hidangan pembuka, kamu memperkenalkan diri kepada direktur operasional sebagai konsultan keuangan eksekutif. Kamu juga berlagak memahami proyek investasi pengembangan kawasan gudang logistik milik Megah Group." Giselle mencoba membuka mulut untuk membantah, namun bibirnya terasa sangat kaku. Dia hanya mampu menggelengkan kepala pelan dengan mata berkaca-kaca karena ketakutan. "Identitas aslimu sudah diperiksa oleh tim keamanan internal kami sejak kamu melangkah masuk ke lobi gedung ini," lanjut Safira lugas. "Kamu hanyalah staf administrasi kontrak di perusahaan vendor penyedia alat tulis kantor. Gaji bulananmu adalah 4.500.000. Seluruh barang mewah yang menempel di tubuhmu malam ini, mulai dari gaun merah marun, tas impor, hingga telepon genggam 12 juta itu dibeli menggunakan uang pencurian kas Megah Group." Suasana ballroom langsung riuh oleh suara gumaman marah para direksi. Lukman melangkah maju dari belakang Safira. Asisten eksekutif senior itu meletakkan map dokumen berwarna merah ke atas meja VIP nomor 1, tepat di depan hidung Hendra. Map merah tersebut terbuka memperlihatkan 18 lembar bukti transfer bank dan kwitansi pemalsuan faktur iklan digital. "Hendra," kata Safira memanggil nama suaminya dengan suara dingin. "Lift basement parkir tidak mengantarkan kamu menuju kejayaan karier. Lift itu justru mengantarkan kamu menuju panggung penghakiman atas tindak pidana penggelapan uang perusahaan sebesar 185 juta rupiah." Hendra memaksakan diri mengangkat kepalanya. Matanya merah dan dipenuhi air mata ketakutan. Laki-laki itu mencoba meraih tangan Safira yang memegang ujung meja. "Safira, dengarkan penjelasan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya," kata Hendra dengan suara bergetar memohon ampun. "Aku melakukan ini semua demi menjaga reputasi keluarga kita di depan rekan kerja. Tolong jangan permalukan aku di depan umum seperti ini." Safira menarik tangannya dengan cepat sebelum jemari kotor. Hendra sempat menyentuh kulitnya. Wajah perempuan itu tetap datar tanpa ekspresi kasihan sedikit pun. "Reputasi keluarga tidak dibangun dari kebohongan dan pencurian uang kantor, Hendra," jawab Safira tegas. "Kamu merasa malu memiliki istri yang berpenampilan sederhana. Kamu merasa malu karena mengira aku tidak menghasilkan uang. Kamu memilih meninggalkan aku di tempat parkir yang gelap demi membawa wanita selingkuhanmu masuk ke pesta yang dibiayai oleh perusahaanku sendiri." Direktur operasional Megah Group melangkah keluar dari barisan meja direksi. Pria paruh baya itu berdiri di sebelah kiri Lukman dengan wajah memerah menahan amarah. Dia menatap Hendra dengan sorot mata jijik. "Hendra,
Malam ini juga saya selaku Direktur Operasional mencabut seluruh hak karyawan atas nama kamu, kata Direktur Operasional dengan suara lantang agar didengar seluruh ruangan. Kamu dipecat secara tidak hormat dari jabatan manajer pemasaran Megah Group. Besok pagi kamu tidak diizinkan lagi menginjakkan kaki di kantor pusat. Seluruh berkas audit keuangan ini akan langsung kami serahkan kepada pihak kepolisian malam ini juga untuk proses hukum pidana. Hendra mendengarkan pemecatan itu dengan tubuh lemas. Lututnya seolah kehilangan tulang. Jika dia tidak duduk di kursi, tubuhnya pasti sudah jatuh meluncur ke lantai karpet. Safira mengambil satu lembar dokumen resmi dari dalam map dokumen yang dipegang Lukman. Itu adalah salinan surat gugatan hukum dari Pengadilan Agama. Safira meletakkan kertas itu tepat di atas berkas penggelapan dana Hendra. Selain pemecatan kerja dari Megah Group, hubungan pernikahan kita juga resmi berakhir malam ini. Kata Safira mengucapkan keputusan cerai secara langsung. Surat gugatan cerai beserta tuntutan pengembalian seluruh aset harta Gonogini sudah didaftarkan oleh pengacara pribadiku ke Pengadilan Agama siang tadi. Kamu tidak memiliki hak apapun atas harta perusahaan. Safira menoleh kepada 4 kepala pengamanan internal yang berdiri bersiaga di belakangnya. Dia memberikan instruksi singkat dengan gerakan kepala. Lukman, cabut seluruh fasilitas perusahaan yang ada pada Hendra sekarang, perintah Safira. 2 petugas keamanan langsung melangkah maju mendekati kursi Hendra. Tanpa memedulikan penolakan atau tangisan laki-laki itu, petugas keamanan mengambil kunci mobil sedan mewah hitam dari dalam saku jas Hendra. Petugas lain menarik dompet kulit Hendra, lalu mengeluarkan 4 kartu kredit korporasi Megah Group, serta kartu akses masuk rumah mewah yang selama ini ditempati Hendra beserta ibunya. Mobil sedan hitam di basemen parkir adalah aset operasional kantor pusat, jelas Safira sambil menatap Hendra yang menangis sesenggukan. Rumah mewah 3 lantai yang kamu tinggali bersama Ibu Rahma adalah properti resmi atas nama Megah Group. Besok pagi sebelum jam 10, kamu dan ibumu harus sudah mengosongkan rumah tersebut tanpa membawa satupun barang yang dibeli menggunakan dana perusahaan. Giselle mencoba memanfaatkan kekacauan itu untuk melangkah pergi meninggalkan meja VIP nomor 1. Namun sebelum wanita itu berhasil melangkah 3 langkah, 2 pengawal wanita berseragam hitam langsung menghalangi jalannya. Kamu juga tidak bisa pergi begitu saja dari gedung ini, Giselle, kata Safira menatap wanita selingkuhan itu. Pihak kepolisian sudah menunggu di lobi utama untuk meminta keterangan kamu sebagai penerima dana penggelapan perusahaan. Kalian berdua akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan ini di dalam sel tahanan. Safira membalikkan badan meninggalkan meja VIP nomor 1. Dia berjalan kembali menuju panggung utama disambut oleh tepuk tangan meriah dan rasa hormat yang semakin besar dari seluruh pebisnis yang hadir. Di belakangnya, tangisan, penyesalan Hendra, dan jeritan panik Giselle tenggelam di bawah suara ketegasan hukum yang baru saja ditegakkan secara sempurna. Dukung terus kisah-kisah seru lainnya dengan cara like dan subscribe. Sinar matahari pagi terasa panas menyengat kulit di depan gerbang utama kantor pusat Megah Group. Gedung pencakar langit berlapis kaca biru itu berdiri kokoh di pusat bisnis kota, dikelilingi oleh pagar besi hitam setinggi 3 meter, dengan sistem pengamanan ketat. Kendaraan operasional perusahaan dan mobil para petinggi keluar masuk melalui palang otomatis yang dijaga oleh 6 petugas keamanan berseragam lengkap. Jarum jam di pos penjagaan tepat menunjukkan pukul 10 pagi. Suasana lingkungan kantor pusat terasa sangat teratur, rapi, dan penuh disiplin kerja yang tinggi. Namun ketenangan pagi itu mendadak rusak oleh suara teriakan seorang wanita paruh baya di luar gerbang pagar besi. Itu adalah Ibu Rahma, ibu kandung Hendra sekaligus mertua Safira. Wanita berusia 58 tahun itu datang dalam kondisi fisik yang sangat berantakan. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi, kini terlihat kusut karena terkena angin jalanan. Wajahnya memerah karena kepanasan sekaligus menangis histeris. Ibu Rahma mengenakan pakaian tidur lengan panjang berwarna kokelat yang belum sempat dia ganti sejak pagi. Di belakangnya berdiri Hendra dengan kepala menunduk dalam. Laki-laki itu mengenakan kemeja putih kusut bekas pesta semalam. Wajah Hendra sangat pucat, kantung matanya menghitam, dan tubuhnya terlihat sangat lemah, seolah kehilangan seluruh tenaga penopang badannya. 2 jam yang lalu, tepat pada pukul 08.00 pagi,
tim hukum Megah Group bersama 4 petugas kepolisian mendatangi rumah mewah 3 lantai yang ditempati oleh Hendra dan Ibu Rahma. Tanpa memberikan toleransi waktu sedikit pun, tim hukum mengeksekusi pengosongan rumah tersebut. Seluruh barang pribadi milik Hendra dan Ibu Rahma dimasukkan secara paksa ke dalam 2 koper besar, lalu ditaruh di luar gerbang rumah. Ibu Rahma sempat memaki petugas dan mengira terjadi kesalahan alamat. Namun, pengacara perusahaan langsung menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan properti asli. Rumah mewah, perabot impor, hingga kendaraan di garasi sepenuhnya tercatat atas nama Megah Group. Hendra tidak memiliki hak milik atas satu pun barang di dalam rumah tersebut. Pihak kepolisian juga memberikan surat panggilan penahanan resmi kepada Hendra atas laporan pidana penggelapan uang korporasi yang harus dia penuhi siang hari ini juga. Karena tidak memiliki tempat tinggal lain dan merasa ketakutan menghadapi ancaman penjara bagi anaknya, Ibu Rahma nekat menarik tangan Hendra mendatangi kantor pusat Megah Group menggunakan taksi umum. Kini wanita materialistis itu berusaha mendorong tubuh 2 petugas keamanan yang menghalangi langkahnya di depan gerbang. "Biarkan saya masuk," teriak Ibu Rahma dengan suara serak sambil menunjuk ke arah gedung utama. "Saya adalah ibu mertua dari Safira. Safira adalah pemilik gedung ini. Saya mau bertemu dengan menantu saya sekarang juga." "Safira, keluar kamu." Komandan regu pengamanan kantor melangkah maju. Dia menatap Ibu Rahma dengan sikap tegas tanpa menunjukkan rasa segan. "Maaf, Ibu. Nama Anda dan Bapak Hendra sudah masuk dalam daftar hitam, larangan masuk ke seluruh area Megah Group," kata komandan keamanan dengan suara lugas. "Silakan Anda pergi dari depan gerbang ini sekarang. Jika Anda terus membuat keributan dan mengganggu ketertiban umum di depan kantor pusat, kami akan menggunakan tindakan pengamanan paksa untuk mengusir Anda." Ibu Rahma tidak peduli dengan peringatan tersebut. Dia justru menangis semakin kencang sambil menjatuhkan badannya duduk di atas aspal gerbang. Orang-orang yang berlalu lalang di trotoar jalan mulai menoleh menyaksikan kejadian tersebut. Pintu kaca otomatis lobi utama gedung terbuka lebar. Safira melangkah keluar menuju halaman depan. Dia mengenakan setelan jas kantor celana panjang berwarna hitam formal dengan kemeja putih di dalamnya. Penampilannya sangat rapi, berwibawa, dan mencerminkan otoritas tertinggi perusahaan. Di sebelah kiri Safira berjalan, Lukman yang membawa map folder hitam berisi dokumen hukum, sementara 2 pengawal pribadi berjalan bersiaga di belakang mereka. Melihat Safira melangkah mendekati gerbang pagar besi, Ibu Rahma langsung berdiri dengan sisa tenaganya. Wanita paruh baya itu memasukkan kedua tangannya melalui celah pagar besi, berusaha menggapai tubuh Safira. "Safira, maafkan Ibu," tangis Ibu Rahma memohon ampun dengan suara gemetar. "Ibu mengaku salah selama ini sudah bersikap kasar dan merendahkan kamu di rumah. Ibu tidak tahu kalau kamu adalah bos besar pemilik perusahaan ini. Tolong batalkan laporan polisi untuk Hendra, Safira. Jangan masukkan anak ibu ke dalam penjara. Kalau Hendra di penjara, ibu mau tinggal di mana?" Safira menghentikan langkah kakinya tepat 1 meter di balik pagar besi. Wajah perempuan itu sangat tenang, dingin, dan tidak memperlihatkan rasa kasihan sedikit pun melihat tangisan ibu mertuanya. "Hubungan keluarga di antara kita sudah selesai secara hukum sejak tadi malam, Ibu Rahma," kata Safira dengan kalimat yang tajam dan langsung ke pokok permasalahan. "Saya tidak memasukkan Hendra ke penjara karena dendam pribadi. Hendra masuk penjara karena perbuatannya sendiri melakukan pencurian uang perusahaan sebesar 185 juta. Hendra yang berdiri di belakang ibunya melangkah maju 1 langkah. Laki-laki yang semalam begitu sombong memamerkan selingkuhannya itu, kini menundukkan kepala dengan air mata berjatuhan menetes ke aspal. "Safira, aku mohon berikan aku 1 kesempatan lagi," kata Hendra dengan suara pelan dan putus asa. "Aku bersedia bekerja apa saja di perusahaan kamu untuk membayar semua uang yang sudah aku pakai. Tolong jangan masukkan aku ke sel tahanan siang ini." Safira tidak menjawab permohonan Hendra. Dia menoleh kepada Lukman. Asisten eksekutif senior itu langsung membuka map folder hitam yang dibawanya, lalu mengeluarkan 2 lembar kertas somasi hukum resmi. Lukman menyodorkan dokumen tersebut melalui celah pagar besi ke hadapan Hendra. "Ini adalah rincian hitungan utang piutang atas nama Hendra," jelas Safira sambil menatap angka-angka di dalam berkas tersebut. "Total uang penggelapan dana promosi sebesar 185 juta rupiah, ditambah biaya kerugian penyusutan aset kendaraan, serta biaya jasa pengacara pengosongan rumah sebesar 40 juta rupiah.
Total utang yang wajib kamu lunasi kepada korporasi adalah 225 juta. Safira memberikan penekanan suara pada setiap nominal angka yang dia sebutkan. Dokumen somasi itu memberikan batas waktu pelunasan selama 7 hari kerja, lanjut Safira lugas. Jika dalam waktu 7 hari, kamu tidak mampu mengembalikan uang 225 juta rupiah tersebut secara tunai ke rekening perusahaan, tim Hukum Megah Group akan menuntut hukuman pidana maksimal sekaligus menyita seluruh rekening tabungan pribadi milik kamu dan Ibu Rahma di bank. Ibu Rahma mendengarkan jumlah uang tersebut dengan wajah putih pasi. Tubuhnya kembali lemas. Selama ini, seluruh uang tabungannya sudah habis dipakai untuk membeli barang perhiasan palsu demi memamerkan status sosial di lingkungan arisan. Mereka sama sekali tidak memiliki uang 225 juta. Safira, kamu jahat sekali kepada suami dan mertuamu sendiri. Maki Ibu Rahma mendadak berubah pikiran karena merasa putus asa. Kamu sengaja menjebak kami dari awal. Safira sama sekali tidak terpancing oleh makian tersebut. Dia membalikkan badan menghadap ke arah gedung kantor pusat. Sebelum melangkah pergi, Safira memberikan perintah langsung kepada komandan pengamanan. Tutup gerbang pagar sekarang. Usir mereka dari trotoar depan kantor. Perintah Safira tegas. 4 petugas keamanan langsung bergerak mendorong tubuh Ibu Rahma dan Hendra menjauhi area gerbang besi. Pagar besi hitam itu tertutup rapat secara otomatis, mengunci rapat akses ke kehidupan Safira. Hendra hanya mampu menangis meratapi nasibnya di pinggir jalan, menunggu kedatangan mobil penjemputan dari penyidik kepolisian yang akan membawa tubuhnya ke sel tahanan siang itu juga. Ruang pemeriksaan nomor 4 di kantor kepolisian pusat terasa sangat pengap dan mencekam. Lampu neon putih di langit-langit menyala terang, menyorot langsung ke arah sebuah meja besi panjang yang dingin. Di 2 kursi besi yang posisinya berseberangan, Hendra dan Giselle duduk dengan kondisi fisik yang sangat menyedihkan. Kedua pergelangan tangan mereka sudah terkunci rapat oleh borgol besi bermata rantai tebal. Pakaian mewah yang semalam mereka banggakan di dalam ballroom, kini sudah berganti dengan baju tahanan berwarna oranye, terang bertuliskan nomor punggung, tindak pidana. Wajah Hendra terlihat sangat kusam. Matanya bengkak karena terus menangis sepanjang malam, dan tubuhnya terus bergetar menahan ketakutan yang luar biasa. Di seberang meja, 2 orang penyidik kepolisian berpakaian dinas resmi duduk membuka tumpukan map dokumen hukum. Tepat di samping penyidik tersebut, Lukman hadir duduk tegak mewakili tim hukum korporasi Megah Group. Ketua tim penyidik meletakkan sebuah alat penyimpanan data digital berwarna hitam ke atas meja besi. Laki-laki berseragam polisi itu menatap tajam ke arah Hendra dan Giselle secara bergantian. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital kami telah membongkar sebuah fakta baru yang jauh lebih besar dari sekadar penggelapan dana promosi, kata ketua penyidik dengan suara tegas dan lugas. Selain kasus pencurian uang kantor sebesar 185 juta yang dilakukan oleh tersangka Hendra, kami menemukan rekam jejak pemindahan berkas rahasia korporasi secara ilegal. Hendra mengangkat kepalanya dengan wajah kebingungan. Berkas rahasia apa, Pak? Saya tidak pernah mencuri berkas perusahaan. Saya hanya memakai uang anggaran iklan untuk membelikan barang belanjaan Giselle. Penyidik membalikkan halaman berkas investigasi di depannya. Pada hari Kamis minggu lalu pukul 8 malam, komputer jinjing milik Anda mengunduh dokumen rancangan cetak biru proyek tender pembangunan kawasan gudang logistik nasional milik Megah Group senilai 2 triliun. 15 menit kemudian, seluruh dokumen rahasia perusahaan tersebut disalin ke dalam penyimpanan eksternal milik tersangka Giselle. Mendengar penjelasan penyidik tersebut, Hendra langsung menoleh patah-patah ke arah Giselle. Mata laki-laki itu membelalak lebar. Giselle, apa maksud semua ini? Kamu meminjam komputer jinjing aku malam itu dengan alasan ingin menonton video wawancara bisnis. Kamu mencuri data kantor dari komputer aku? Suasana sunyi senyap di ruang pemeriksaan itu mendadak pecah oleh suara tawa dingin yang keluar dari bibir Giselle. Wanita yang selama beberapa bulan terakhir selalu bersikap manis, lembut, dan berpura-pura anggun di depan Hendra itu, kini melepaskan seluruh kepalsuannya. Sorot mata Giselle berubah menjadi sangat tajam, penuh kelicikan, dan merendahkan. Kamu memang laki-laki paling bodoh yang pernah aku temui, Hendra, kata Giselle dengan nada suara yang sangat menghina. Apakah kamu sungguh berpikir aku mau mendekati manajer pemasaran kelas menengah seperti kamu hanya demi uang 185 juta rupiah? Uang sepele seperti itu?
Tidak cukup untuk membiayai target hidupku. Hendra terpaku dengan rahang menganga. Jantungnya berdegup kencang menahan rasa terkejut yang menghantam telak ke dalam kepalanya. Aku adalah agen pencuri data bisnis yang disewa secara resmi oleh perusahaan pesaing utama Megah Group, yaitu Buana Group, lanjut Giselle mengungkapkan tujuan aslinya dengan bangga. Tugasku sejak awal adalah mencari kelemahan di dalam departemen pemasaran Megah Group untuk mencuri dokumen tender proyek logistik tersebut. Dan kamu adalah target yang paling sempurna. Kamu gila hormat, kamu arogan, kamu sangat haus akan pengakuan status sosial. Dan yang paling penting, kamu sangat mudah dikendalikan hanya dengan memberikan sedikit pujian palsu tentang ego laki-lakimu. Setiap kata yang keluar dari mulut, Giselle menghancurkan harga diri Hendra hingga tuntas. Kamu dengan sangat bangga memamerkan jabatanku kepada rekan-rekan kerjamu, maki Giselle sambil tersenyum sinis. Kamu merasa bangga mencampakkan istrimu yang berpenampilan sederhana di basement parkir demi menggandengku masuk ke pesta para bos? Padahal, di mataku, kamu tidak lebih dari orang bodoh yang membukakan pintu sistem keamanan kantor bosmu sendiri untuk aku curi. Runtuh sudah seluruh kewarasan otak Hendra. Laki-laki itu berteriak histeris sambil memukulkan kedua tangan terborgolnya ke atas meja besi hingga menimbulkan suara dentuman kencang. Dia baru menyadari betapa fatal kebodohannya sendiri. Selama ini dia menyia-nyiakan seorang istri yang sangat tulus, setia, sekaligus pemilik kekayaan bernilai triliunan rupiah seperti Safira, hanya demi menjadi alat permainan spionase seorang penipu yang memanfaatkannya secara kejam. Ketua penyidik kepolisian langsung memukul meja untuk menenangkan keadaan. Dua petugas polisi berdiri mengamankan bahu Hendra agar tidak menyerang Giselle. Tersangka Giselle resmi dijerat dengan pasal pidana pencurian rahasia dagang, spionase industri, serta tindak pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Tegas penyidik membacakan keputusan hukum. Sementara tersangka Hendra resmi dijerat dengan pasal penggelapan dana korporasi, pasal perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan perusahaan sebesar 225 juta rupiah, sekaligus pasal turut serta membantu kejahatan pencurian data industri. Kalian berdua akan menghadapi ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Petugas kepolisian langsung menyeret tubuh Hendra dan Giselle keluar dari ruang pemeriksaan menuju sel tahanan bawah tanah. Teriakan penyesalan Hendra memanggil-manggil nama Safira, menggema di lorong kepolisian yang dingin. Namun tidak akan pernah ada lagi pintu ampunan yang terbuka baginya. Sementara itu, pada waktu yang sama di ruangan kerja eksekutif lantai paling tinggi gedung pusat Megah Group, suasana terasa sangat tenang dan damai. Sinar matahari sore berwarna keemasan menembus masuk melalui kaca jendela berukuran raksasa, menerangi lantai kayu jati yang bersih mengkilap. Safira duduk tegap di kursi kebesarannya di balik meja kerja kaca eksekutif. Perempuan itu mengenakan gaun kerja formal berwarna putih gading yang sangat elegan. Wajahnya terlihat cerah, damai, dan penuh wibawa. Lukman melangkah masuk ke dalam ruangan setelah mengetuk pintu 2 kali. Asisten eksekutif senior itu meletakkan sebuah map folder biru ke atas meja kerja Safira. Ibu Safira, proses penahanan Hendra dan pengkhianat industri itu sudah selesai dilaksanakan oleh penyidik kepolisian, lapor Lukman dengan sikap hormat. Tim hukum perusahaan Buana Group juga sudah mengirimkan surat permohonan damai dan bersedia membayar denda pelanggaran hak paten sebesar 500 miliar rupiah agar perusahaan mereka tidak terseret ke pengadilan niaga. Safira mengambil pena emas dari atas mejanya. Tanpa ragu sedikitpun, dia membubuhkan tanda tangan persetujuan pada berkas penutup kasus tersebut. Setelah itu, Safira mengambil salinan akta perceraian resmi dari pengadilan agama yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua ikatan hukum dan urusan pribadi dengan Hendra telah diselesaikan secara tuntas. Safira meletakkan penanya lalu berdiri melangkah keluar menuju area balkon ruangan eksekutif. Dia menumpukan kedua tangannya pada pagar kaca pengaman setinggi dada. Angin sore yang sejuk bertiup lembut menerpa wajahnya, memainkan ujung helai rambut hitamnya yang tergerai indah. Di bawah sana, hamparan bangunan kota megah dan jalanan raya terlihat membentang luas sampai ke batas ufuk barat. Safira menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan untuk melepaskan seluruh beban kenangan buruk di dalam ingatannya. Dia telah membuktikan kepada dunia bahwa seorang perempuan tangguh tidak membutuhkan pengakuan dari laki-laki yang gila hormat. Kehormatan sejati seorang manusia terletak pada kemandirian, kecerdasan, dan kejujuran hati yang tulus. Safira tersenyum, mantap menatap matahari senja yang perlahan turun,
siap melangkah maju, menyambut masa depan, sebagai pemimpin besar yang dihormati, tanpa ada lagi pengganggu di dalam kehidupannya. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.